lagi di Bincang Asik dan Menarik, kepoin aja. Dimana kita membahas segala sesuatu tentang kehidupan mahasiswa dan perjalanan mengejar mimpi. Sebelumnya kenalin aku Arin sebagai host kalian. Dan tentunya aku hari ini gak sendirian guys. Aku ditemenin tamu yang spesial banget nih hari ini. Jadi sebelumnya boleh kenalan dulu kali ya kak. Sebutin nama, angkatan, sama jurusannya dari mana nih? Boleh 50. Waduh. Oke, kenalin teman-teman. Halo, aku Hesti dari jurusan Sastra Inggris angkatan kritis. Ya. Angkatan berapa tuh? 20. Iya betul, 20. Halo Kak Hesti, gimana nih Arin. kabarnya Kak? Pusing sih, lebih Aduh, ke kenapa pusing gitu. Karena sekarang kan kesibukannya lagi skripsi ya. Iya. Skripsi, kerja, bantu dosen, Ya Allah. ngaji dan lain sebagainya. Produktif sekali nih ya Kak. Iya, tapi pusing. Ya, Oke. Alhamdulillah deh. Arin gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum mulai nih guys, jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan nyalain loncengnya juga ya guys. Dan biar nggak ketinggalan nih episode-episode menarik dari Poin. Juga kalau kalian menikmati apa yang kita bakal bicarain pada pagi hari ini, jangan lupa buat komen-komen dan bagikan ke teman-teman kalian juga ya guys. Nah, di episode kemarin tuh udah bahas tentang magang, MBKM gitu ya kak. Kali ini kita bahas yang santai-santai kali ya. Boleh. Apa tuh Jadi santai-santai? topik kita kali ini kuliah, main yang jauh, jangan lupa pulang. Kayak lirik lagu ya? Bisa nyanyi, Arin? Aduh enggak kak. Enggak, males. saya juga enggak, jangan. Enggak, Jangan, iya, kasihan takut, nanti yang dengar. Kasihan, aduh. Iya. Jadi kita bakal bahas tentang dua tipe mahasiswa nih kak. Dua tipe mahasiswa yang pastinya udah nggak asing lagi tuh di telinga kita. Apaan Iya. tuh? Dua tipe mahasiswa itu yaitu kura-kura dan kupu-kupu. Jadi ketika memasuki dunia perkuliahan, setiap mahasiswa pasti punya cara tersendiri gitu ya kak. Jadi ada yang kalau misalnya baru pulang kuliah nih, ada yang langsung pulang, jajan, jalan-jalan, me time. Itu namanya kupu-kupu. Kalau yang habis kuliah itu langsung rapat, organisasi, kepanitiaan, itu namanya kura-kura. Kamu ya, Rin? Waduh. Nah, aku mau nanya nih, Kak Hesti sendiri kesibukannya akhir-akhir ini apa nih Kak? Lagi sibuk akademik atau organisasi baik di dalam universitas atau di luar universitas? Ya, tadi kan udah aku singgung ya, teman-teman. Aku sekarang lagi sibuk seperti tuh, ada celetot-celetonnya. Jadi aku lagi sibuk skripsi, sibuk part time juga kerja, terus juga bantu dosen penelitian. Project. Arin tahu ya? Iya, tahu. Karena kita satu jurusan, guys. Iya. Kita satu jurusan. Terus karena aku di pesantren, jadi aku juga sibuk ngaji dan kepanitiaan di pesantren. Oh, Masya Allah. Ih, ngajar juga ya Kak? Iya, betul. Ih, keren banget loh guys, Kak Hesti ini. Ih, keren. Kamu juga keren. Waduh, makasih. Terus menurut Kak Hesti sendiri, kuliah tuh penting gak sih Kak? Nggak penting, guys. Kok gak penting? Kenapa tuh? Tapi untuk sebagian orang. Iya ya. Iya, ini juga. udah pada ini nih. Nggak penting gimana maksudnya gimana? Nggak Waduh. penting tapi buat sebagian orang. Iya. Orang yang kuliah pasti dia punya goals tersendiri. Begitupun dengan yang tidak kuliah. Iya, Jadi kita betul. nggak bisa bilang kalau misalnya yang nggak kuliah itu salah atau yang kuliah itu yang paling bener tuh enggak. Bener. Ada kan banyak yang SMA terus dia buka bisnis ternyata jadi bos muda. Iya. Kayak kemarin Atta Halilintar. Iya benar. Dia ngelanjutin sekolahnya SMA atau SMP kemarin, Arin? SMA. Iya itu, sepertinya ya guys. Kalau salah benerin di Tolong kolom koreksi di komen ya iya. guys. Iya ada Atta, tapi dia sukses kan dalam Iya. hal berbisnis, dalam hal YouTube. lain-lainnya gitu. Jadi nggak bisa bilang kalau kuliah itu Gak penting. nggak penting, juga nggak bisa bilang kuliah itu Wajib. Wajib. Betul. Ya emang kuliah itu balik lagi sih ya Kak, tergantung kebutuhan masing-masing. Jadi kalau misalnya kalian emang ekonominya membantu ya alhamdulillah kalian lanjut aja kuliah. Kalau misalnya mungkin ada kendala ekonomi itu kan bisa cari-cari lewat beasiswa gitu ya Kak. Banyak sekarang beasiswa tuh guys. Contohnya KIPK ini. Iya. Nah, kalau misalnya Sekian promosi. mungkin yang mikirnya oh kuliah bisa nanti, yang penting kerja dulu, yang penting punya uang ya Kak. Itu bisa dulu, kerja dulu. Nah, oke. Jadi
Nah, selama kakak berkuliah tuh apa aja sih yang udah kakak lakuin? Nah, seperti yang kita tahu, Kak Hesti tuh kan pernah jadi narasumber kita juga guys di Poin tahun kemarin. Nah, pastinya juga udah ada improvement ya Kak, experience baru nih, apa nih insight baru yang bisa dibagiin ke teman-teman. Oke, mungkin teman-teman yang belum nonton podcast tahun lalu ya, selama kuliah ngapain aja? Tidur. Tapi bener gak sih? Kutu dong. Selama kuliah tidur. Kutu. Waduh, kok kutu sih. Kuliah teman-teman, berorganisasi juga di Himabisi, terus kerja juga, ikut lomba juga. Berprestasi Gitu guys. sih. Amin. Amin. Udah kok kan mahasiswa berprestasi FIB 2023. Berdua. Oh, dua-dua ya Kak. Oh, maaf ya Kak. Mohon maaf. Salah. It's okay. Oke. Nah, menurut Kakak sendiri dari topik kita nih, kuliah main yang jauh jangan lupa pulang. Menurut Kak Hesti maknanya apa? Bentar, nyontek dulu. Waduh, boleh. Nyontek dulu. Main yang jauh jangan lupa pulang. Artinya apa teman-teman? Kalau di sini ya, kalian setelah kuliah itu nggak boleh selfish. What is selfish? Egois. Iya, egois. Nggak boleh egois, nggak boleh mementingkan diri sendiri saja. Teman-teman harus kembali ke rumah teman-teman, ke keluarga teman-teman, ke masyarakat di desa teman-teman masing-masing juga harus teman-teman. Betul. Itu. Jadi tadi Arin tanya apa maknanya? Itu menurut aku. Sekarang bagaimana nih Kak menurut Kak Hesti cara mengoptimalkan atau memanfaatkan kesempatan selama menjadi mahasiswa menurut Kak Hesti? Jangan kebanyakan underestimate diri sendiri. Iya betul guys, harus pede guys. Jangan kebanyakan terlalu melihat kekurangan diri sendiri. Itu satu-satunya cara untuk mengoptimalkan. Ada nih temanku, dulu aku juga sempat seperti itu, tapi karena aku punya role model, aku lihat beliau gimana cara beliau menata mengoptimalkan kehidupan kuliahnya, aku jadi aware gitu. Oh, kalau aku terus-terusan meremehkan diriku sendiri, aku terus-terusan gak mau nyoba, aku terus-terusan kayak misal dikasih kesempatan, Hesti ragu. Nggak bisa Kak, Hesti ayo jadi pemateri. Nggak bisa Kak, saya nggak punya pengalaman. Kapan mau majunya? Kapan mau optimalnya? Iya benar. Gitu. Kalau boleh tahu siapa tuh Kak role modelnya? Role model saya dulu itu ketua Himabisi tahun 2020. Berapa ya? Pas masih Covid. Mbak Bella. Mungkin Mbak Bella nonton di sini. Terima kasih Mbak Kak Bella sudah menjadi role model saya. Ketua Himabisi ya dulu ya? Ya, perempuan dulu. Keren banget beliau. Keren banget nih pasti Kak Bella. Makanya jadi role modelnya Kak Hesti. Kak Hesti aja udah keren, gimana Kak Bella guys? Keren banget sih Kak Bella. Nah terus apa pandangan kakak terhadap mahasiswa yang setelah kuliah tuh langsung pulang, main-main, jalan-jalan, atau pulang ke kos atau ke rumah dan kupu-kupu, ataupun mahasiswa yang abis kuliah tuh main, kunang-kunang, kuliah nongkrong. Gimana nih tanggapan Pendapatku Hesti? soal yang kupu-kupu sama kunang-kunang gitu Ya. ya. Gak apa-apa sih. Itu aja tanggapanku gak apa-apa. Kenapa? Kenapa Arin kayak gitu? Karena setiap mahasiswa pasti punya alasan tersendiri kenapa dia jadi kupu-kupu, kenapa jadi kunang-kunang, kenapa jadi kura-kura. Ada nih yang misalnya ibu sama bapaknya sakit di rumah. Gak bisa dong dia jadi kura-kura terus, gak bisa dong dia jadi kunang-kunang terus. Dia harus pulang ke rumah buat jagain ibu bapaknya. Ada yang misalnya kesulitan dalam hal ekonomi tapi nggak masuk beasiswa. Iya, Dia harus kerja. Dia nggak bisa dong selalu full time rapat nggak bisa. Jadi itu sesuai dengan preferensi masing-masing. Iya. Tapi di sini yang perlu diperhatikan Arin buat teman-teman yang memang nggak ada kendala itu semua, yang ekonominya bagus, terus di rumah juga oke-oke aja, keadaan internal keluarganya, tapi nggak mau memaksimalkan potensinya dalam berkuliah, itu yang perlu jadi catatan. Karena kura-kura itu juga penting. Iya. Di kura-kura, mahasiswa yang berorganisasi, mereka tuh bisa meningkatkan soft skill, bener nggak? Iya, Rin? benar. Gimana selama
kuliah terus berorganisasi, apakah merasa ada perubahan gitu? Iya sih, banyak sih perubahannya. Jadi kura-kura tuh sebenarnya asik guys, asal kalian bisa memanage diri sendiri ya. Harus bisa manage waktu, manage duit juga. Banyak kasih. Iya banyak guys. Enggak deh, bercanda. Oke, itu sih pendapat aku. Ya berarti dari Kak Hesti tuh jadi kura-kura, kupu-kupu tuh nggak apa-apa ya guys. Tergantung gimana preferensi masing-masing, kebutuhan masing-masing. Juga kan kalau misalnya kita kupu-kupu bisa jadi kita di rumah itu ternyata magang online. Ya, Terus betul. ternyata kita ambil bootcamp. Betul. Atau enggak kita ngajar loh, bisa jadi kita kerja freelance, ngajar online di rumah. Nah itu kan juga bermanfaat guys. Nggak semuanya tuh kupu-kupu tuh negatif, nggak guys. Terus menurut Kak Hesti sendiri, apa sih langkah efektif atau ideal yang dapat dilakukan untuk menjadi mahasiswa yang produktif, seperti mengikuti organisasi, volunteer, dan kegiatan yang tentunya positif gitu Kak? Ini nyambung ya, berarti sama yang tadi. Iya. Jangan, yang pertama ada dua teman-teman kalau dari saya. Yang pertama jangan underestimate diri sendiri, jangan suka meremehkan diri sendiri. Benar. Yang kedua, set goals. Set goals itu teman-teman harus ngatur. Jadi selama aku kuliah, aku tuh mau mencapai apa aja sih? Kira-kira organisasi mana sih yang sesuai dengan minat dan bakat aku? Kira-kira mending aku organisasi apa ikut penelitian dosen aja atau magang ya? Gitu. Jadi harus set goals. Dulu Mbak Hesti dari awal maba itu udah ngelis teman-teman. Mimpi-mimpi Mbak Hesti, terus Mbak Hesti tuh mau nyapai apa aja itu udah dirinci di situ. Oh, jadi tiap semester gitu ya Kak, kayak ada goalsnya. Misal abis semester 2, semester 3 mau ikut organisasi ini. Terus habis itu semester 4 mau ikut misal volunteer, semester 5 MBKM. Nah, udah di goalsin gitu ya Kak. Betul. Jadi kita harus rajin-rajin set goals guys. Jadi kayak kita tuh harus tahu tujuan kita kuliah tuh ngapain aja. Ya sebenarnya kura-kura itu sendiri membantu kita nge-set goals kita gitu loh guys. Jadi kayak kita, pandangan kita habis kuliah tuh mau ngapain, kita mau kerja, itu juga menentukan passion kita juga ya Kak. Kayak kita mau lanjut habis kuliah tuh mau lanjut kemana gitu ya guys. Betul. Terus kalau kakak sendiri bisa ngulang time lapse nih ke masa lalu, bisa mengulang lagi jadi maba, mungkin ada kesalahan apa yang harusnya tidak dilakukan sama kakak dan kakak sendiri bisa diperbaiki gitu loh? To be honest, nggak ada sih. Wow, tidak menyesali guys. Nggak Tidak menyesali. ada. Kenapa kalau aku menyesali berarti aku nggak self love dong. Aku nggak menghargai setiap jatuh dan bangkit aku dong. Iya sih, gitu. bener juga guys. Tapi ada satu nih yang aku harap ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang di sini juga, buat teman-teman yang nonton juga. Apa tuh? Mahasiswa itu lebih banyak lomba-lombanya, terus wadah-wadah untuk berkembang dalam lomba itu dalam dunia ISEI sama KTI. Oh Gitu. iya benar. Jadi teman-teman yang masih di semester 1-2 bisa belajar lebih banyak soal ISEI sama KTI. Dulu kalau SMA kan kita lombanya lomba bukan yang ISEI KTI gitu kan. Tapi kalau mahasiswa ternyata setelah aku ternyata kalau di mahasiswa tuh lomba yang kayak bikin kita wow, yang paling nomor 1 adalah ISEI sama KTI, menulis. Kak Hesti pernah ya? Pernah sih, tapi itu juga baru belajar gitu. Tapi juara loh Kak. Keren banget guys. Juara nasional ya? Iya, kemarin kan bareng sama Irfan yang kemarin diundang di sini juga. Iya sama Kak Irfan ya guys, yang episode kemarin itu. Itu lomba ISEI apa tuh Kak? Lomba ISEI banyak bidangnya, ada bidang pariwisata, bidang hukum, ekonomi gitu. Banyak banget di situ, seluruh universitas di Indonesia datang ke Lombok. Di situ sekitar 300 peserta. 300? Yang daftar tuh 1000-an lebih, tapi yang diseleksi itu 300. Wow. Banyak ya Kak? Banyak. Yang Kak Hesti ikutin tuh bidang apa itu? Bidang hukum sama ekonomi. Ada 2 ISEI, makanya kemarin pialanya ya gitulah. Keren guys, dua-duanya juara. Dua-duanya wow. Bidangnya tuh
malah yang tinggi tuh ekonomi sama hukum. Jadi kita sebagai mahasiswa selain jadi kupu-kupu, kura-kura, kunang-kunang, jadi mahasiswa lomba ya guys, ikut lomba. Malo, boleh malo. Bukan malu-maluin, tapi malo. Iya. Lomba. Okay. Nah, itu tuh bisa jadi membantu kita jadi mahasiswa berprestasi ya kak. Contohnya ikut lomba. Nah, lombanya tuh nggak bisa yang mungkin kalau sama SMA, SD, SMP itu kan kayak lomba seni, lomba menggambar, mewarnai gitu-gitu ya kak. Tapi kalau yang di mahasiswa nih di perkuliahan tuh yang kebanyakan LKTI sama ISEI. Bisa juga sih non akademis kayak lomba olahraga gitu ya kak. Lomba seni bisa banget guys diikutin buat nambah-nambah personal branding, nambah-nambah CV. Siapa tahu bisa jadi mahasiswa berprestasi. Iya, siap. Aduh, yang paling bergengsi emang nulis sih. Mapres kan salah satu indikatornya lomba ISEI juga. Oh, KTI juga. sama ada kayak sipo-siponya gitu ya kak. Oh, jadi mahasiswa berprestasi tuh nyicil dulu ya guys, biar Sipo bisa tuh jadi apa Sipo? sistem poin guys. Sistem poin. Jadi kita selama di perkuliahan itu ada namanya sistem poin. Tiap fakultas sendiri tuh beda-beda ya guys. Kayak sistem poin di FIB ya kak. Kalau di FIB sendiri tuh paling kecil ada 5 ikut webinar. Terus ada 10 tuh biasanya jadi staf kepanitiaan atau ikut hima. Terus habis itu nanti ada 20, 30, 75 tuh jadi ketua hima kalau nggak salah ya. Terus habis itu ada yang 100. Nah 100 tuh yang juara LKTI guys. Keren banget. Dan kalau misalnya SIPO itu sendiri kan biasanya yang buat syarat kelulusan itu ya kak. Makanya penting banget guys buat dicicil. Kalau yang S1 itu 100. Kalau yang D3 75. Nah bisa banget nih guys dari semester awal dicicil biar bisa nanti tuh di semester akhir nggak keteteran. Masa ya nanti semester akhir baru SIPO aku sedikit nih, ikut apa ya, ikut kepanitiaan apa ya. Jadinya nanti keteteran guys, mending dari semester awal dicicil, kan lebih enak. Nah terus setelah kita membahas banyak sekali nih hari ini, ada gak sih yang kakak pengen sampein ke teman-teman sama pendengar podcast kita nih, apa gitu kak? Oke, teman-teman, kuliah itu jangan diniatkan untuk cari jabatan, harta, dan lain sebagainya. Tapi niatin buat nuntut ilmu. Kenapa cobain? Kenapa tuh? Karena kalau harta, jabatan itu nggak bisa jaga kita. Ilmu yang bisa jaga kita. Ilmu yang bisa bikin kita terlihat baik, terlihat wah di mata orang lain. Terlihat bervalue gitu ya? Betul, gitu. Jadi itu sih closing statement dari aku. Jadi kuliah itu kita menuntut ilmu guys. Kayak kalau misalnya kita selama berkuliah banyak kura-kura, rapat, ikut volunteer, ini itu. Tapi jangan lupa tujuan awal kita kuliah kan buat menuntut ilmu. Nah mungkin gitu aja ya kak buat podcast kali ini. Banyak banget nih guys insight yang bisa diambil dari Kak Hesti ini. Keren banget guys. Ayo tepuk tangan dulu. Oke. Jadi mungkin sekian aja buat podcast kali ini. Jangan lupa di subscribe, nyalain loncengnya, komen-komen, bagiin sama teman-teman yang lain. Sampai jumpa di podcast yang berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.